empat orang ini, empat-empatnya dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Artinya ada penyebutan hadis tentang mereka di surga. Itu karena mereka mentauhidkan Allah di masa orang-orang Quraisy menyembah berhala, dan mereka sempat mendakwahi kaumnya. Jadi mereka masih menjaga kemurnian ajaran Ibrahim alaihissalam. Ada di antara mereka nanti juga yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Baik, empat orang ini teman-teman sekalian adalah yang pertama Uthman bin Talha, kemudian Waraqah bin Naufal, yang kedua, nanti saya ulangi lagi kalau ada yang mau tulis, yang ketiga Zaid ibn Amr bin Nufail, kemudian yang terakhir Qis bin Sa'ilah. Yang pertama Uthman bin Talha, yang kedua Waraqah bin Naufal, yang ketiga Zaid ibn Amr ibn Nufail, dan yang keempat Qis bin Sa'ilah. Saya akan sebutkan kisah ringkasnya keempat orang ini. Keempat orang ini teman-teman orang yang gelisah sekali di Mekah, karena mereka sudah sepuh ya, sudah berumur, dan mereka memang tidak pernah menyembah berhala. Mereka gelisah melihat orang tawaf telanjang, orang sembah berhala, orang makan bangkai, minum darah, segala macam. Di Mekah jahiliyah luar biasa. Mereka mengganti zikir-zikir dan doa kepada Allah dengan bersiul dan tepuk tangan. Ya, begitu mereka pada saat tawaf, gitu kan. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran mukaan wa tasdiyah. Dalam ayat Al-Quran disebutkan mereka bersiul dengan tepuk tangan, gitu. Maka mereka gelisah. Keempat orang ini lalu sepakat, kita keluar dari Mekah aja. Maka kita mulai dari Uthman bin Talha dan Waraqah bin Naufal. Dua orang ini keluar menuju ke negeri Syam, dan keduanya akhirnya menemui pendeta Nasrani. Lalu mulai bertanya tentang apa itu agama Nasrani. Pada saat itu dengan mengambil kesimpulan bahwasanya Nasrani mengimani ada Tuhan namanya Allah, dan mereka mengatakan Isa datang setelah Ibrahim, maka berimanlah Waraqah bin Naufal dengan Uthman bin Talha. Ini ringkas cerita keduanya. Tentu Uthman bin Talha, saya pribadi tidak menemukan hadis menyebutkan tentang dia, tetapi Waraqah bin Naufal ada. Sebagaimana saya jelaskan tadi kasus setelah bertemu dengan Nabi SAW, dan dia mengatakan, hai Muhammad, demi Allah yang menemui kau adalah Namusul Akbar, nama lainnya Jibril AS yang telah menemui Musa. Kalau seandainya saya mendapatkan masa kau nanti diobatkan jadi Nabi, sudah diperintahkan berdakwah, maka aku akan jadi penolongmu. Nanti aku beriman padamu, dan aku pada saat kaummu mengeluarkanmu dari kota ini. Terus Nabi SAW menyebutkan pada saat Waraqah bin Naufal meninggal di masa 6 bulan fase terputusnya wahyu, aku diperlihatkan Waraqah bin Naufal di surga. Kemudian kisah Zaid bin Amr bin Nufail, ini agak unik sedikit kisahnya. Zaid bin Amr bin Nufail lebih kritis, orangnya lebih kritis ya. Dia kemudian menemui pendeta Nasrani, dia menemui pendeta Yahudi, bukan pendeta Nasrani. Dia pergi ke negeri Syam, yang dia tanya-tanya ke orang, siapa orang yang paling pintar di muka bumi, yang mengenal Allah. Maka simpang siur berita mereka mengatakan pendeta Yahudi. Ditanya orang Yahudi, siapa pendeta kalian yang paling luar biasa, yang kalian anggap paling pintar? Ditunjuklah seseorang, datanglah Zaid rahimahullah ke sana. Begitu ngobrol sama pendeta Yahudi, dia bilang, jelaskan kepada saya agama anda. Dijelaskanlah Nabi Musa, kitab Taurat, dan seterusnya, macam-macam hukum Allah. Tertarik Zaid bin Amr ini. Dia bilang, baik, saya tertarik, saya ingin masuk agama Yahudi. Bagaimana caranya? Waktu dia bilang bagaimana caranya, teman-teman sekalian, ini yang membuat Zaid batalin masuk Yahudi. Apa kata pendetanya? Kalau kau mau jadi Yahudi, kamu harus dimurkai sama Allah dulu, baru kamu taubat, baru masuk Yahudi. Kata Zaid bin Amr, saya tinggalkan Mekah karena takut dari murkahnya Allah. Ngapain saya sekarang nyari murkahnya Allah? Dia bilang itu syaratnya kalau mau Yahudi. Harus cari dulu masalah, biar Allah murka, baru kau tobat. Kemudian baru bisa masuk agama Yahudi. Kata dia, saya tidak mau agama ini. Ada nggak orang yang pintar lain yang mengenal Allah selain anda? Dia bilang, saya tidak tahu. Kecuali pendeta Nasrani. Karena mereka mengaku ada Nabi setelah Musa. Baik, di mana tempat mereka? Ditunjuklah beberapa gereja. Pergilah Zaid bin Amr ini ke gereja. Tanya Nasrani, siapa pendeta yang paling pintar? Si Fulan, didatangilah pendeta itu. Tanya Nasrani, ternyata memang informasinya lebih lengkap. Karena orang-orang Nasrani beriman tentang Musa, tapi ada Nabi lagi setelahnya namanya Isa.
Mereka beriman pada Taurat, mereka beriman pada kitab setelahnya namanya Injil. Berarti ini lebih sempurna. Apa hukum-hukum dijelaskan semua. Baik, setelah itu saya mau masuk agama Nasrani. Jawabannya pendeta Nasrani juga membuat dia tidak jadi masuk Nasrani. Apa jawabannya? Waktu ditanya bagaimana caranya masuk Nasrani, kata pendeta itu dalam riwayat ini, kamu harus sesat dulu. Setelah kamu sesat, gitu kan, kemudian kau taubat baru jadi Nasrani. Kata dia, saya tinggalkan Mekah supaya nggak sesat. Ngapain saya harus sesat sekarang gitu? Dia bilang itu syaratnya. Kata saya tidak mau kalau begitu. Agama apa yang mengenal Allah yang kau kenal, yang kau tahu? Dia bilang saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma ada satu, namanya agama Hanif. Apa itu agama Hanif? Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Allah sebutkan Hanifah Muslimah. Ya, itu Ibrahim alaihissalam punya Hanif. Hanif itu agama lurus, mentauhidkan Allah. Pokoknya nggak ada sekutunya Allah. Allah itu Esa. Dan ini memang ajaran murni gitu kan. Lalu kata Zaid, bagaimana caranya? Siapa yang saya temui untuk saya belajar? Kata pendeta itu, tidak ada lagi. Nggak ada orang. Saya pun tidak tahu itu. Itu dulu agama di Mekah. Gitu. Maka Zaid bin Amr pun kembali ke Mekah, teman-teman sekalian. Lalu dia mengatakan di tengah jalan, Ya Allah, aku bersaksi dan engkau menjadi saksinya bahwasanya aku menganut agama Ibrahim alaihissalam. Aku beragama Hanif. Gitu. Aku akan menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dengan tidak menyembah berhala, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya beribadah, ya Allah. Pandulah aku. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya. Maka yang dia lakukan adalah, dia coba selalu mencari jalan untuk memurnikan hubungan kepada Allah. Misal, dia kalau lagi begitu masuk, seperti sabda Nabi SAW menceritakan tentang keadaannya Zaid bin Amr ini. Waktu Nabi belum jadi Nabi ya, beliau mengatakan, aku melihat Zaid bin Amr bersandar pada dinding Ka'bah setiap hari. Semenjak pulang dari negeri Syam tadi, sandar di dinding Ka'bah. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, saya melihat Zaid bin Amr bersandar di Ka'bah sambil memperhatikan talbiyahnya orang-orang Quraisy. Kan, kalau masih review teman-teman, pelajaran kita yang lalu, talbiyah yang syar'i dari Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW juga ajarkan kita adalah, Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika laka labbaik, saya jawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, segala puji, nikmat dan kerajaan milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ini tepat ini. Ini namanya talbiyah tauhid. Pengisahan Allah tanpa sekutu. Amr bin Luhai, waktu dia lihat orang Mekah bertalbiyah begini, dia sudah terlanjur masukkan patung-patung. Dan dia bilang, ini patung-patung perantara antara kalian sama Allah. Bagaimana caranya supaya orang Mekah mau ubah talbiyah? Susah. Ini sudah turun-temurun dari zaman Ibrahim AS. Maka dia tambah kalimat syirik. Kalimatnya adalah, Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma'malak. Na'udzubillah. Artinya, kecuali sekutu ya Allah. Ada sekutu. Yang kami taruh-taruh patung ini jadi sekutumu. Yang kau juga menguasainya. Dan kau pemiliknya. Tapi tetap kalimat, Illa syarikan. Kecuali sekutu. Ada sekutu yang disekutukan sama Allah. Maka Zaid bin Amr, kata Nabi SAW, berteriak pada saat mereka sudah mengatakan sampai kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pas di situ sebelum mereka tambah kalimat syiriknya, illa syarikan huwa lak, dia berteriak, cukup, jangan disambung. Selalu dia berkata begitu, berhentilah. Lalu orang-orang Quraisy melempari dia dengan batu. Menyuruh Zaid bin Amr rahimahullah untuk meninggalkan tempat itu. Dia juga tidak cukup sampai dia tetap aja di dakwah. Jangan, bertauhidlah kepada Allah. Ini ajaran Nabi Ibrahim, harus hanif, lurus, nggak boleh gitu. Jadi dia coba cari celah di mana yang ada kalimat syirik, maka dia tinggalkan sama dia. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy. Mereka suka datang membawa sembelihan-sembelihan, lalu kemudian mereka menyembeli untuk patung-patung itu. Ada di antara mereka teman-teman yang menggunakan nama Allah, gitu kan? Pada saat mau menyembeli, mereka menggunakan nama Allah, tapi untuk berhala, gitu kan? Jadi misal orang Islam sekarang menyembeli untuk laut, supaya kapalnya tidak tenggelam, penjaga lautan lah, ya? Untuk mengapalah, untuk kebun, untuk rumah baru, segala macam menyembeli bukan untuk Allah, gitu kan? Walaupun menggunakan nama Allah ini bisa syirik, ya? Karena tujuannya untuk itu, bukan untuk Allah SWT murni. Maka Zaid bin Amr berdiri dekat mereka, jangan sembeli untuk patung-patung
burung ini, sembelihlah. Allah yang menciptakan hewan-hewan ternak ini untuk kalian nikmatin. Kenapa kalian menyembelih untuk berhala? Dan mereka habis disembelih, mereka nggak makan daging itu. Daging ini dibuang aja di situ, sampai membusuk di dekatnya berhala itu. Jelas-jelas patung nggak bisa makan, ya rusaklah dagingnya, gitu kan? Tapi begitu yang mereka lakukan. Tapi Zaid bin Amr terus mengingatkan. Sampai akhirnya Zaid bin Amr ini meninggal, dia wafat 5 tahun sebelum penobatan Nabi SAW jadi Nabi. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, aku diperlihatkan Zaid mengenakan pakaian-pakaiannya di surga. Juga dalam hadis yang lain, Zaid akan dibangkitkan satu umat. Jadi dia sendiri hari kiamat sendirian, seperti satu umat sendiri. Artinya dia dipastikan akan selamat dengan izin Allah. Dan Nabi SAW sempat bersahabat sama Zaid, karena Nabi SAW juga tidak sembah berhala. Tapi waktu itu belum ada perintah syariat, belum dinobatkan jadi Nabi, gitu kan. Yang terakhir, yang keempat teman-teman sekalian, adalah Qis bin Sa'ilah. Qis bin Sa'ilah juga orang yang bertauhid dan tidak syirik. Dan dia lebih dulu berdakwah daripada Zaid bin Amr, daripada Uthman bin Talha, daripada Waraqah bin Naufal. Kalau Uthman bin Talha dan Waraqah bin Naufal, mereka tidak mendakwakan agama Nasrani di Mekah. Mereka cuma ambil buat diri mereka sendiri, gitu kan. Kalau Zaid bin Amr, dia menjalankan agama Ibrahim alaihissalam, dan Qis bin Sa'ilah juga bertauhid. Tapi dia tidak menyatakan agama apa yang dia pegangi. Dia cuma berjalan dengan apa yang sudah dianggap bagian daripada syariat Ibrahim alaihissalam di Mekah. Karena dia sering melakukan atau melarang orang-orang menyembah berhala, menyembelih seperti Zaid bin Amr tadi, maka dia diusir dari Mekah. Waktu dia diusir dari Mekah, maka dia pun hidup di padang pasir. Dalam beberapa asar disebutkan kalau